adik-adik, jumpa lagi bersama Senior Privat. Gimana ujiannya kemarin? Semoga kalian semua lulus ya, bisa masuk UI semuanya. Amin. Nah, pengumumannya kan masih agak lama. Pasti kalian mau nyoba juga dong yang lainnya buat cadangan. Nah, kali ini Senior Privat akan membahas soal ujian tulis UGM. Wah, siapa nih di antara kalian yang mau masuk UGM? Oke, langsung aja yuk kita simak pembahasannya. Nomor 1, jika rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari AB, BC, CA adalah. Oke, pertama rata-rata ABC dulu ya. Rata-rata kan berarti ditambah semuanya, terus dibagi banyaknya ada 3. Gini. Sama denganin rata-ratanya 2. Ini kita kali ke sana. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, sekarang yang satu lagi. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah semuanya dibagi 3 sama dengan rata-ratanya 4. Ini sama ya, kali ke sana. Di A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12. Nah, sementara ditanya rata-rata dari itu, AB, BC, CA. Coba kita dari sini, ini dikuadratin aja. Jadi A tambah B tambah C dikuadratin. Kiri kanan ya, ini juga 6 kuadrat. Cara kuadratinnya gini aja. Jadi kasih kurung lagi di A sama B-nya aja dikurungin. Gini. Ini 36. Kita kuadratin, cara kuadratinnya yang ujung dikuadratin, A tambah B. Ditambah yang ini dikali semua ya, 2 dikali A tambah B dikali C. Ditambah yang ujung C dikuadratin. Sama dengan 36. Oke, ini kita kuadratin. A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Ini juga dikali ya, 2AC tambah 2BC tambah C kuadrat sama dengan 36. Nah, tadi udah ada A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Tadi adalah 12 ya, gintai 12. Sisanya masih ada 2AB, 2AC, tambah 2BC. Sama dengan 36. Pindah ke kiri, 12-nya pindahin ke kanan ya. Tambah 2BC sama dengan 24. Nah, kita kecilin bagi 2 semua. Di AB tambah AC tambah BC sama dengan 12. Oke, berarti rata-rata dari yang ditanya AB tambah AC tambah BC rata-rata ditambah semua bagi 3 kan. Nah, ini 12 dibagi 3. Jadi rata-ratanya adalah 4. Nomor 2, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 1, gx sama dengan ax plus 2, a tidak sama dengan 0. Jika fog inverse 1 sama dengan 5, maka 4a kuadrat min 3 sama dengan, oke, kita mulai dari sini ya. Ini artinya f buka kurung g inverse 1 sama dengan 5.
Nah, kalau ada kayak gini, kita kerjain dari yang dalam dulu. Jadi kita cari tahu dulu G inverse 1 itu berapa. Cara mencarinya dari GX-nya nih. GX-nya. Oke. Jadi GX-nya itu tinggal kita sama denganin ini ya, angka di sini, 1. Sama denganin 1. Rapihin, berarti AX tambah 2 sama dengan 1. Ini pindah ruas ya, AX sama dengan 1 dikurang 2, min 1. Berarti X-nya sama dengan min 1 per A. Nah, min 1 per A ini adalah nilai dari G inverse 1. Jadi G inverse 1-nya adalah min 1 per A. Nah, udah dapat, baru sekarang kita ke sini ya. Berarti F buka kurung min 1 per A itu hasilnya sama dengan 5. Nah, berarti sekarang kita ke F inverse dong. Masukin min 1 per A kuadrat tambah 1 sama denganin 5. Ini dikuadratin jadi 1 per A kuadrat. Ini pindah 4. Berarti A kuadrat sama dengan 1 per 4. Nah, tinggal masukin. Yang diminta 4A kuadrat dikurang 3. Nanti 4 dikali 1 per 4 dikurang 3. Sebenarnya minus 2. Nomor 3, limit X menuju 1, X min 1 tambah akar 3 1 min X per akar 3 1 min X kuadrat. Oke, pertama yang ini kan kebanyakan ada 1 min X ya. Jadi yang X min 1 yang ini, X min 1 itu kan sama aja 1 dikurang minus dari 1 kurang X kan. Gini. Nah, di sini 1 kurang X-nya kan pangkatnya 1. 1 itu kan sama aja 1/3 tambah 2/3, ya kan? Nah, jadi kita pakai sifat pangkat. Ini kalau ada pangkat boleh dipisah ya. Jadi yang pertama pangkat 1/3, satu lagi pangkat 2/3. Nah, sekarang tinggal masukin deh limit X menuju 1 itu diganti jadi min 1 min X pangkat 1/3, 1 min X pangkat 2/3, ditambah, nah yang ini itu sama aja 1 min X pangkat 1/3, per yang bawah, ini ada 1 min X pangkat 2 dipangkatin 1/3. Nah, 1 min X pangkat 2 itu bisa difaktor ya. Jadi nanti kalau dia difaktor tuh jadi 1 min X pangkat 1/3 dan 1 plus X pangkat 1/3. Nah, yang atas 1 min X-nya 1 min X pangkat 1/3-nya kita keluarin. Nah, kalau dikeluarin ini jadi min 1 min X pangkat 2/3. Nah, yang ini kalau dikeluarin, jangan lupa ya, ada tinggal angka 1 gini. Nah, oke. Sekarang kita bisa coret. 1 min X pangkat 1/3-nya boleh dicoret. Salah coret. Yang ini ya. Ini sama ini. Berarti sekarang tinggal sisanya dong. Limit X menuju 1 dari min 1 min X pangkat 2/3 tambah 1 per yang bawah 1 plus X pangkat 1/3. Nggak masukin, X-nya 1. Nanti ini jadi 0 tambah 1. Ini 1 tambah 1 pangkat 1/3. Jadi 1/2 pangkat 1/3. Atau 1/2. Nah, gini. Oke.
Kita lihat jawabannya yang nomor 4. Diberikan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dikali x kuadrat plus x. Jika f aksen 0 sama dengan 3 dan f aksen min 1 sama dengan 10, maka f aksen min setengah sama dengan... Oke, ini turunan. Jadi kita turunin dulu dari f-nya ya, langsung kita turunin. Ini pakai UV ya. Jadi UV kalau diturunin tuh jadi U aksen V tambah V aksen U. U-nya yang ini, V-nya yang ini. Langsung aja dari U. U aksen itu 2AX tambah B. Oke, dikali sama V, V-nya tetap X kuadrat plus X. Ditambah V aksen. V aksennya 2x tambah 1 dikali U, U-nya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini adalah turunannya. Sekarang tinggal kita ikutin yang diketahui f aksen 0. F aksen 0 berarti masukin x-nya 0. Kalau dimasukin 0, berarti ini jadi habis ya. Yang ini 0 sebelah kiri. Yang ini masukin 0, jadinya C doang ya. C. Jangan lupa sama denganin nilai f aksen 0-nya 3. Oke, jadi kita dapat C sama dengan 3 ya. Sekarang ke f aksen min 1. Tinggal masukin x-nya min 1. Kalau dimasukin, ini juga 0. Terus yang itu ditambah, masukin x-nya min 1. Berarti minus A minus B, langsung tambahin C-nya 3 ini. Nah, sama denganin f aksen min 1 tadi 10. Rapihin, min A tambah B, min 3 sama dengan 10. Berarti min A tambah B sama dengan 13. Nah, kita simpan. Yang ditanya tuh f aksen min setengah. Jadi sekarang kita masukin min setengah. Langsung aja ya. Oke, yang ini masukin min setengah, berarti jadi min A tambah B. Terus masukin min setengah, dikali min 1/4. Terus yang ini ditambah 0. Gitu ya. Nah, tinggal masukin, ini tadi nilainya 13. 13 dikali min 1/4. Berarti hasilnya adalah min 13/4. Oke. Nomor 5, diberikan bilangan real R dengan 0 lebih kecil R lebih kecil 1. Jika jumlah deret geometri tahingga dengan suku pertama 2 dan rasio 1/1 plus R adalah 8, maka jumlah deret geometri tahingga dengan suku pertama 8 dan rasio R adalah... Oke, pertama kita pakai rumus S tahingga dulu dong. S tahingga rumusnya A per 1 min R. Tinggal kita masukin. A-nya 2. 1 dikurang rasionya 1/1 plus R. Sama denganin 8. Oke, ini tinggal tukeran tempat ya. Ke sana. Jadi 2/8 sama dengan 1 dikurang 1/1 plus R. 2/8 kan 1/4. Sama dengan 1 dikurang 1 plus R. Nah, berarti 1/1 plus R-nya sama dengan 3/4.
Ini tinggal kali silang ya. 4 sama dengan 3 plus 3R. Oke, berarti nanti dapat R sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita mau barisan yang berikutnya. Suku pertamanya 8. Dan rasionya adalah R ya. Jadi 1 dikurang R-nya 1/3. Berarti 8/2/3. Atau 8 dikali 3 bagi 2. Dapat 12. Gitu. Nomor 6, jika matriks A 1, 2, 0, 1, 1, 1, B sama dengan 1, 2, maka determinan dari A transpos A tambah B transpos adalah. Jadi pertama kita harus kerjakan dulu matriksnya. A transpos berarti tinggal dibalik ya. Jadi ini 1, 0, 1, 2, 1, 1. Dikali matriks A-nya tetap 1, 0, 1, 2, 1, 1. Ditambah B, matriks B-nya 1, 2. Tinggal dibalik B transpos 1, 2. Kita rapihin. Perkalian matriks tinggal kita kali aja ya. Baris sama kolom. Baris pertama dikali kolom pertama. 101 kali 101. Ditambah ya, 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1, 2. Terus 101 dikali 2, 11. 1 kali 2, 2. Tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 1, 3. Terus 2 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 1. Terus 211 dikali 211. 2 kali 2, 4. Tambah 1 kali 1, tambah 1 kali 1. Nah, tambah yang ini, tinggal baris kali kolom. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini kita tambah. 3, 5, 5, 10. Nah, tinggal kita cari determinan. Determinannya tinggal 3 dikali 10 dikurang 5 kali 5. Berarti 30 dikurang 25. Jadi jawabannya 5. Nomor 7. Jika tan X sama dengan 2, maka sin X tambah cos X per sin X min cos X sama dengan. Oke, jadi dari tan X sama dengan 2. Tan itu kalau kita bikin segitiga siku-siku, itu depan per samping ya. Misalnya ini sudutnya X. Jadi depannya 2, sampingnya 1. Nah, miringnya tinggal kita pakai Pitagoras. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti akar 5. Nah, kalau sin itu, sin X itu depan per miring. Berarti depannya itu kan yang 2, miringnya yang akar 5. 2 per akar 5. Kalau cos samping per miring. Berarti samping per miring masukin 1 per akar 5. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Sin tambah cos 2 per akar 5 ditambah cos 1 per akar 5 dibagi 2 per akar 5 dikurang 1 per akar 5. Gini. Nah, karena semuanya akar 5, boleh coret ya akar 5-nya. Jadi tinggal 2 tambah 1 dibagi 2 kurang 1. Jawabannya 3.
Nomor 8, di dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 9. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Peluang bola pertama genap, kedua ganjil, dan ketiga genap adalah. Oke, nomornya kan 1 sampai 9. Berarti nomor ganjil ada 5, nomor genap ada 4. Oke, kita tulis dulu ya. Yang ganjil tuh ada 5. Yang genap ada 4. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Pertama, peluang bola genap ya. Genapnya ada 4. Total bola 9. Dikali. Bola kedua ganjil. Ganjil ada 5. Tapi kan tadi bolanya ada 9, udah diambil 1, jadi tinggal 8 dong. Sekarang bola ketiganya. Genap. Tadi genapnya ada 4 kan. Udah diambil 1, tinggal 3. Total bolanya juga berkurang 1, jadi 7. Kita coret, ini 2, ini 3. Nah, tinggal 5 per 3 kali 2 kali 7, 42. Nomor 9. Jika M kecil dan M besar berturut-turut menyatakan minimum dan maksimum dari fungsi fx 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus A dengan M besar tambah M kecil sama dengan 3, maka F2 sama dengan. Kalau ada maksimum ataupun minimum tuh pakai turunan ya. Jadi pertama kita turunin dulu fungsinya f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 6x. Jangan lupa sama denganin 0. Ini kita faktorin, 6x-nya dikeluarin dulu. Ini x min 1. Masing-masing kita sama denganin 0. Ini dapat x-nya 0. Kalau yang ini dapat x-nya sama dengan 1. Nah, jadi ini udah dapat nih x-nya. X-nya 0 dan X-nya 1. Tapi nggak tahu siapa yang bikin minimum, siapa maksimum. Tapi kan intinya nilai maksimum ditambah nilai minimumnya sama dengan 3. Jadi sekarang kita masukin dulu X-nya yang 0 ya. Di F0. Ke fungsi itu jadi A. Kalau F1 masukin 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 tambah A. Jadi min 1 tambah A. Nah, ini adalah nilai dari minimum dan maksimum. Tapi nggak tahu yang mana. Tapi nggak penting sih yang mana minimum atau maksimum. Yang penting kan ditambah hasilnya adalah sama dengan 3. Ini kalau ditambahkan 2A min 1. Jangan lupa sama denganin 3 ya. Nah, nanti dapat A-nya sama dengan 2. Oke. Kemudian yang cari F2. Berarti F2 tinggal masukin 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 ditambah A. A-nya tadi yang ini tadi ya, A-nya 2. Oke, ini jadi 16 dikurang 12 tambah 2. Hasilnya 6. Nomor 10. Jika X adalah sudut dengan 90 derajat lebih kecil X, lebih kecil 180 derajat, dan 4 min 2X min 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X, maka cos X sama dengan. Oke, jadi di sini kuadran 2 ya. Kalau kayak gini, berarti X adalah kuadran 2. Oke, terus kita tahu rumus identitas kan sin kuadrat X tambah. Idenya tuh kita mau bikin sama semua ya. Kan ini ada cos, ada sin. Jadi maunya cos semua atau sin semua. Oke. Jadi aku mau bikin ke sin semuanya. Jadi cos kuadratnya harus diganti dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Kita masukin aja
4 dikurang 2 kali 1 min sin kuadrat X sama dengan 5 sin X. Ini kita rapihin, 4 dikurang 2 plus 2 sin kuadrat X sama dengan 5 sin X. Kita rapiin ke kiri, dari 2 sin kuadrat X min 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan kuadrat selalu difaktor. Ini 2 sin X, ini sin X. Oke, ini harus min dua-duanya. Ini 2, ini 1. Nah, masing-masing kita dapat sin X-nya sama dengan setengah atau sin X sama dengan 2. Kalau sin nilainya kan dari min 1 sampai 1. Jadi yang ini tidak memenuhi ya, TM. Jadi yang memenuhi yang ini, sin X sama dengan setengah. Oke, sudut berapa yang nilai sinnya setengah? Dan kuadran 2. Berarti sudutnya 150 derajat. Tapi yang ditanya itu nilai dari cos-nya. Berarti nilai dari cos 150 dong. Itu minus ya, kuadran 2. Minus setengah akar 3. Nomor 11, apabila X dan Y memenuhi log X kuadrat dikurang log Y sama dengan 1, log X tambah log Y sama dengan 8, maka nilai Y min X sama dengan, kita pakai sifat logaritma, jadi pangkat itu turun ke depan. Ini kan ada X pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya turun ke depan, jadi 2 log X dikurang log Y sama dengan 1. Yang bawah tulis lagi log X tambah log Y sama dengan 8. Kita eliminasi ya, ditambah aja. Kalau ditambah log Y-nya habis, jadi 3 log X sama dengan 9. Berarti log X-nya sama dengan 3. Kita masukin aja ke persamaan yang kedua. Log X-nya 3, berarti 3 ditambah log Y sama dengan 8. Berarti log Y-nya sama dengan 5. Nah, udah dapat. Log itu ada basis ya, jadi kalau nggak ada tulisannya tuh maksudnya nih basisnya 10. Artinya X itu sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Kalau yang ini juga ini, basisnya 10 ya, jadi Y sama dengan 10 pangkat 5 atau 100.000. Berarti Y dikurang X, 100.000 dikurang 1000. 100.000 dikurang 1000 sama dengan 99.000. Nomor 12, diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut BAC sama dengan alfa. Titik C1 merupakan titik sehingga sudut segitiga ACC1 siku-siku di C. Dan sudut CAC1 sama dengan alfa. Berikutnya titik C2 sama ya, dipilih sehingga segitiga berikutnya juga siku-siku di C1 dan sudut C1AC2 sama dengan alfa. Panjang AC1, AC2, AC3, dan seterusnya merupakan barisan geometri dengan suku pertamanya A dan rasionya R. Nilai A per R adalah Oke, dari segitiga siku-siku ABC dulu ya. Ini udah ada nih gambarnya. Segitiganya siku-siku di sini. Pakai Pitagoras berarti dapat ini miringnya 5. Nah, ini aku keluarin aja segitiganya. Di sini ya. Ini tadi 3, ini 4, ini 5.
Ini tadi sudut alfa. Lalu berikutnya bikin lagi segitiga siku-siku. Nah, di sini 5, nah di sini alfa. Nanti ini yang kita cari dulu ya. Misalkan aja dulu ini X. Segitiganya ini sebangun. Jadi bisa kita bandingin sesuai dengan bentuknya ya. Berarti yang ini 4 bandingin sama yang ini 4/5. Sama dengan yang ini 5 bandingin sama yang ini X. 5/X. Oke, ini tinggal kali silang ya. Berarti 4X sama dengan 5 dikali 5. Atau X sama dengan 5 dikali 5/4. Gini. Nah, berikutnya nanti ada segitiga lagi nih. Jadi nanti segitiganya sama siku-siku juga ya. Dengan alfa, dan di sini X-nya letaknya akan di sini. X yang tadi kita dapat. Sementara ini yang mau kita cari adalah si Y-nya yang mau dicari. Nah, nanti sama juga karena sebangun, kita samain aja pakai segitiga yang pertama ya. Kita bandingin 4/5 bandingin dengan yang ini X/Y. Ini. Nah, nanti kita mau nyari Y-nya adalah X dikali 5/4. Gini. Jadi Y itu adalah dari yang sebelumnya si X dikali 5/4. Artinya ini rasionya ya, selalu ada 5/4. Jadi barisan kita punya rasionya adalah 5/4. Oke, suku pertamanya adalah yang ini. Suku pertamanya dimulai dari dia, 25/4. Nah, tinggal diminta A dibagi R. 25/4 dibagi 5/4. Hasilnya adalah 5. Nomor 13. Pada sistem persamaan berikut, X kuadrat tambah XY tambah XZ sama dengan 1, Y kuadrat tambah YZ tambah YX sama dengan 6, Z kuadrat tambah ZX tambah ZY sama dengan 9. Nilai Z adalah... Oke, pertama kita coba tambahin ya semuanya. Kalau ditambahin jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah XY-nya ada 2XY tambah XZ-nya juga ada 2XZ tambah YZ-nya juga ada 2YZ sama dengan 16. Nah, ini semua itu sebenarnya sama aja dengan X tambah Y tambah Z dikuadratin sama dengan 16. Berarti X tambah Y tambah Z-nya adalah 4 ya. Sekarang tinggal kita lihat persamaan. Tujuan kita mau nyari Z ya. Kita ke persamaan ketiga, yang ini. Itu Z-nya ada semua. Kita keluarin deh. Kalau Z-nya dikeluarin semuanya, jadi Z tambah X tambah Y sama dengan 9. Nah, ini Z tambah X tambah Y kan tadi 4. Berarti Z-nya dapet dong 9/4. Gitu. Yang D. Nomor 14. Jika himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan akar X kuadrat min X plus 1 kurang dari sama dengan akar X plus 1 adalah A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, maka A tambah B sama dengan... Oke, kalau ada akar, supaya hilang dikuadratin ya. Langsung aja, berarti akarnya hilang nih. Jadi tinggal X kuadrat min X tambah 1 kurang dari sama dengan X tambah 1. Oke, pindah ke kiri semua. X kuadrat min 2X kurang dari sama dengan 0. Ini X-nya keluarin jadi X min 2 kurang dari 0. Yang ini kan dapat X-nya sama dengan 0.
yang ini X-nya sama dengan 2. Kalau ada pertidaksamaan tuh kita bikin garis bilangan. Nah, kebetulan kan garis bilangannya angkanya masukin ini ya, ada 0 sama ada 2. Dan solusinya udah dikasih nih, bentuknya bakal A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Jadi udah pasti dari angka sini, jadi berasal dari 0, X, 2. Secara nggak langsung A-nya yang 0, B-nya yang 2. Jadi kita langsung dapat A tambah B-nya adalah 2. Nomor 15, sebuah buku dibeli dengan harga 1.000 dan dijual 1.100. Sebuah pena dibeli dengan harga 1.500 dan dijual 1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar, ini program linear ya. Jadi pertama dari sini dulu aja. Jadi dia dapat memuat paling banyak 250. Jadi anggap aja buku pena itu X, Y gitu ya. Jadi paling banyak X tambah Y 250. Berarti kurang dari sama dengan 250. Terus tadi ya, dia punya modal 300.000. Berarti kan bukunya tadi harganya 1.000. Berarti kan 1.000 dikali banyaknya buku X ditambah harganya pena 1.500 dikali banyaknya pena. Oke, pasti harus kurang dari 300 ya, nggak mungkin melebihi dari modalnya. Gini. Jadi ini program linear. Oke, lalu tujuannya adalah keuntungan. Itu adalah fungsi objektifnya. Keuntungan itu dari harga jual dikurang harga beli. Dari buku dijual 1.100, dibelinya 1.000, berarti untungnya 100 dong. Jadi 100x. Pena dibeli 1.500, dijual 1.700, berarti untungnya 200. Jadi ini adalah fungsi objektif yang akan dimaksimumkan. Nah, sekarang kalau ada program linear digambar ya. Yang ini dulu, ini kalau digambar nanti X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya 250. Gini. Kebalikannya kalau Y-nya yang 0, X-nya 250. Nah, kalau yang ini, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 3.000 dibagi 15 ya. 200. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berarti 300. Sekarang tinggal kita gambar deh gambarnya. Oke, kita gambar ya. Berarti gambarnya 250, anggap aja gini ya. 250, terus 300 sama 200, ini 200, ini 300. Nah, tinggal kita garis. Sekarang kita mau arsir. Masing-masing pertidaksamaan kita kurang dari sama dengan. Berarti nanti daerahnya tuh yang ini nih. Nih, jadi kita ada 3 titik ini yang aku warna merah, ya merah, orange gitu lah ya, gini. Nah, ada 3 titik. Titik apa aja? Ada titik 0,200, ada titik 250,0, sama ada satu lagi titik perpotongan. Caranya eliminasi. Ini eliminasi ya, yang pertama kan dari garis yang X tambah Y 250. Anggap sama dengan aja. Yang kedua, yang 1000X tambah 1500Y. Itu boleh dikecilin ya. Coba kalau kita coret 0-nya 2, terus dibagi 5. Langsung aja ya, bagi 5, 2X, 3Y, sama dengan bagi 5, 600. Eliminasi kan harus sama dulu angkanya. Jadi ini kali 2 nih. Ini dikali 2 aja ya. Ini tetap. Oke, langsung aja. Berarti kalau dikali 2, 2X tambah 2Y sama dengan 500. Yang bawahnya tetap 2X tambah 3Y sama dengan
600. Oke, kalau dikurang, kurang 2x habis, minus Y sama dengan minus 100. Nah, Y-nya dapat 100. Tinggal masukin aja ke yang sini nih, boleh nih. Berarti kalau Y-nya 100, X-nya 150. Jadi titik yang ketiga itu 150,100. Nah, tinggal kita coba ke fungsi objektifnya. Langsung aja ya. Kalau yang ini masukin X-nya 0, Y-nya 200. Berarti 40.000. Kalau yang ini 100, masukin 250 kali 100, 25.000. Kalau yang ini dimasukin 15.000 ditambah 20.000, 35.000. Nah, berarti maksimum itu yang paling besar, 40.000. Nomor 16, diberikan barisan geometri tak konstan A, B, C, dan seterusnya. Jika A kali B kali C sama dengan 27, dan 9A tambah B tambah C sama dengan 33, maka 6A tambah 7B sama dengan... Pertama, kalau geometri itu barisannya kan pakai rasio ya. Jadi, ini kan ada A, terus nanti ada B, ada C. Suku pertama, oke, A. Keduanya kan tinggal dikali rasio AR. Terus dikali lagi sama rasio jadi AR pangkat 2. Nah, dari sini dulu nih, A kali B kali C 27. Berarti A kali B kali C sama dengan 27. Tinggal ganti ya, A dikali AR dikali AR kuadrat sama dengan 27. Berarti di sini A-nya pangkat 3, R juga pangkat 3, sama dengan 27. Nah, ini kan sama aja AR dipangkatin 3, 27. Dipangkatin 3, 27, hasilnya berarti 3 dong ya, AR-nya 3. Jadi secara langsung si B ya, B-nya 3. Kita masukin aja lagi ke sini, berarti A dikali 3 dikali C sama dengan 27. Atau A kali C-nya sama dengan 9 ya. Oke, coba. Berarti boleh diganti C sama dengan 9 per A. Berikutnya yang ini. 9A tambah B tambah C sama dengan 33. B-nya kan tadi 3. Boleh kita masukin langsung ya. Masukin B-nya itu 3. Sekalian C-nya kita masukin 9 per A sama dengan 33. Berarti 9A tambah 9 per A sama dengan 30. Ini, kita kali A semuanya. Jadi 9A kuadrat, 30-nya pindah, dan jangan lupa dikali A tambah 9. Nah, ini kita faktorin. Coba kita faktorin. Minus ya dua-duanya. Ini 9, ini 1. Nah, dapat yang pertama A-nya adalah 1/3, yang kedua A-nya adalah 3. Nah, tinggal kita coba buat nyari C. C itu kan 9 per A kan. Kalau yang ini berarti C-nya 9 dibagi 1/3, 27. Yang ini. Kalau yang ini, C-nya nanti 9 dibagi A, A-nya 3. Nah, nanti 3 semua. Nanti jadi barisan geometri dan konstan ya, selalu 3. Jadi yang kita ambil tuh yang tidak konstan, yang ini dong yang kita ambil. Ini yang kita ambil. Tinggal yang diminta nilai dari 6A tambah 7B. Masukin A-nya 1/3, tambah B-nya 3 tadi ya, 7 kali 3. Berarti 2 tambah 2, 1. Sama dengan 23. Nomor 17, nilai X yang merupakan penyelesaian dari minus 2 pangkat 2X plus 1 ditambah 4 pangkat X ditambah 8 pangkat X plus 1/3 dikurang
8 pangkat 2x min 1 per 3 dikurang 16 pangkat 2x min 1 per 4 lebih besar 0 adalah. Oke, dari yang sini dulu ya, minus 2. Kalau ada pangkat ini boleh dipisah, jadi kayak minus 2 pangkat 2x dikali minus 2 pangkat 1. Nah, yang ini minus 2 pangkat 1 berarti jadi minus 2 ya. Ini kita rapin dulu deh yang ini. Ini minus 2. Terus yang ini sama aja gini, minus 2 dipangkatin minus 2 pangkat x dipangkatin 2. Ini sama aja artinya. Terus ini dikali sama minus 2. Oke. Nah, minus 2. Kalau minus itu dikuadratin tetap positif ya. Jadi ini sama aja kayak 2 pangkat x dikuadratin. Ini sama aja. Dikali minus 2. Oke, terus sekarang yang 4 pangkat x. Kita satu-satu aja ya. Nah, 4 pangkat x. 4 itu kan 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 dipangkatin x. Ya ini sama aja juga, boleh ditukar. Jadi kayak 2 pangkat x dipangkatin 2. Sama kayak yang tadi. Terus yang 8 pangkat x plus 1 per 3 juga bisa dipisah ya. Tapi sebelum dipisah, 8 itu kan 2 pangkat 3. Dipangkatin x plus 1 per 3. Berarti sama kayak tadi, pangkatnya bisa dipisah. Jadi kayak 2 pangkat ini bisa dikali ke dalam 3-nya, dikali 2 pangkat, 3 dikali sepertiga, 1 ya, gini. Nah, ini sama aja 2 pangkat x-nya diginiin, dipangkatin 3 kali 2. Sama aja kayak gini. Sekarang yang itu, sama ini dibikin 8 pangkat itu jadi 2 pangkat ya. 2 pangkat 3 dipangkatin 2x min 1 per 3. Nah, ini pangkatnya kan dikali, per 3-nya coret ya, jadi tinggal 2 pangkat 2x min 1. Sama dipisah kayak tadi, jadi kayak 2 pangkat 2x, 2 pangkat min 1. 2 pangkat 2x kan sama aja 2 pangkat x diginiin. 2 pangkat min 1 itu 1 per 2. Oke. Sekarang yang 16-nya ya. 16 kan 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatin 2x min 1 per 4. 4-nya coret, tinggal 2 pangkat 2x min 1. Nah, ini sama kayak yang di atas, sama persis kan. Langsung aja 2x kuadrat kali setengah. Nah, tinggal kita satuin semuanya. Satuin ya. Pertama dari yang itu, min 2-nya gini aja ya, min 2, 2 pangkat x kuadrat. Terus ditambah 2 pangkat x kuadrat. Ditambah lagi 2 dikali 2 pangkat x pangkat 3 dikurang setengah 2 pangkat x kuadrat, terus dikurang lagi ya, kurang lagi setengah 2 pangkat x kuadrat. Nah, dia maunya lebih besar 0. Kita rapiin. Yang ada 2 pangkat x satuin ya, sama yang ada 2 pangkat x. Yang ini sama ini. Kalau disatuin, tinggal lihat angkanya ya. Ini tuh angka 1 di depannya kan. Minus 2 tambah 1, min setengah. Berarti tinggal minus 2. 2 pangkat x kuadrat. Sisanya tinggal yang ini ya, 2 pangkat x pangkat 3. Lebih besar 0. Oke, ini boleh kita keluarin 2 pangkat 2x-nya, jadi kayak difaktorin gitu. Keluarin yang ada yang sama ya. 2 pangkat x kuadrat dikeluarin. Jadi min 1 tambah, ini masih sisa 2 pangkat x. Ini, lebih besar 0. Kalau ada lebih besar 0, berarti kita ke
ketidaksamaan ya, garis bilangan. Difaktorin masing-masing dari yang sini dulu. Ini berarti 2 pangkat X-nya sama dengan 0 ya. Berarti pertama yang ini kalau ini 2 pangkat X-nya sama dengan 1. Nah, 2 pangkat X sama dengan 1. Atau 1 itu kan 2 pangkat 0. Jadi ini dapat X-nya 0. Kalau yang ini 2 pangkat X sama dengan 0, nggak ada ya. Ini TM. Jadi cuman yang X sama dengan 0 kita bikin. Terus sekarang kita cobain X-nya 1 aja ya. Masukin X-nya 1. Dari sini aja masukin. Kalau masukin 1 hasilnya positif. Plus ya. Ini berarti tinggal sisanya aja, minus. Oke. Berarti kita mau yang positif. Ini dapat X lebih besar dari 0. Gitu. Nomor 18. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 per 10 pangkat 8. Oke, coba kita kali ke sana. 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. Terus ini pindah ya. Jadi tukaran tempat. X pangkat 12 per X pangkat 4 log X. Nah, berarti 10 pangkat 8 sama dengan, ini pangkatnya dikurang. 12 dikurang 4 log X. Oke, terus sekarang kita kasih log kiri kanan di login ya. Kiri kanan di log, kasih log. Log 10 pangkat 8 sama dengan log, ini juga X pangkat 12 min 4 log X. Pangkatnya turun ke depan. Berarti ini pangkatnya kan 12 min 4 log X. Turun ke depan. Dikali log X. Nah, ini langsung 8 log 10. Log 10 itu sama aja 1 ya. Jadi ini 8 aja. Terus ini kita kali ke dalam, 12 log X dikurang 4 log X di kuadrat. Gini. Kita pindah ke kiri semua. 4 log X kuadrat min 12 log X plus 8 sama dengan 0. Kecilin, bagi 4. Log X kuadrat min 3 log X tambah 2. Nah, sekarang kita faktorin. Faktorin ya. Oke, kalau difaktorin jadinya log X minus 2 log X min 1. Nah, dapat yang pertama log X sama dengan 2 atau log X sama dengan 1. Berarti yang pertama X-nya sama dengan 10 pangkat 2. Yang kedua X-nya 10 pangkat 1. Atau ini 100, ini 10 ya. Yang diminta jumlah dari X-nya. Berarti 100 ditambah 10. 110. Nomor 19, salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3A min 5 X plus 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Oke, jadi ada 2 akar.
salah satunya 3 kali dari yang lain. Berarti bisa ditulis X1 sama dengan 3 kali X2. Kita pakai rumus jumlah akar. X1 tambah X2, rumusnya min B per A. Jadi kalau kita masukin X1-nya 3X2, ditambah X2, min B per A-nya jadi 3A min 5 ya, dari persamaan ini tadi. Oke, berarti 4X2 sama dengan 3A min 5. Atau X2 sama dengan 3A min 5 per 4. Nah, sekarang pakai perkalian akar. X1 kali X2 C per A. Berarti 3X2 dikali X2 sama dengan C-nya masukin C per A, itu 3 ya. Jadi 3X2 kuadrat sama dengan 3. Berarti X2 kuadrat sama dengan 1. Nah, X2-nya ini bisa plus minus 1 ya. Tinggal kita mau mencari nilai A-nya, masukin ke sini. Kalau X2-nya 1, berarti jadinya 1 sama dengan 3A min 5 per 4. Atau 4 sama dengan 3A min 5. Oke, berarti nanti A sama dengan 3. Sekarang kalau X2-nya itu pakai yang minus 1. Berarti min 1 sama dengan 3A min 5 per 4. Berarti min 4 sama dengan 3A min 5. Nah, nanti dapat A-nya 1 per 3. Perkalian A, berarti A-nya tinggal dikali ya. 3 kali 1 per 3. Sama dengan 1. Nomor 20, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Mempunyai puncak di 1,1 dan menyinggung garis Y sama dengan X plus 1. Nilai 8A minus B sama dengan. Dari puncak dulu ya, 1,1. Berarti kita boleh masukin titiknya ke fungsi kuadratnya. Masukin langsung ya ke sini. Berarti 1 sama dengan A plus B plus C. Kemudian titik puncak itu kan ada rumus XP-nya. XP itu rumusnya min B per 2A. XP-nya itu tadi 1 kan. Berarti 1 sama dengan min B per 2A. Atau B-nya sama dengan minus 2A. Oke, kalau kita masukin ke sini, berarti 1 sama dengan A min 2A tambah C. Berarti 1 sama dengan min A tambah C. Atau C-nya sama dengan A plus 1. Sekarang kita ke sini. Menyinggung garis. Kalau menyinggung kita sama dengan aja. Jadi X plus 1 sama denganin fungsinya AX kuadrat plus BX plus C. Pindah ke kanan aja ya, jadi 0 sama dengan A X kuadrat, yang X nya satuin sama yang X, berarti ini jadi B min 1 X, terus ini jadi C min 1. Nah, syarat menyinggung itu diskriminannya harus sama dengan 0. Syarat menyinggung, diskriminan sama dengan 0. Diskriminan sendiri itu B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukin ya, B kuadrat min 4AC-nya. Berarti B min 1 di kuadrat kurang 4 kali A-nya kali C-nya. Ini tinggal kita rapihin. B kuadrat min 2B plus 1
min 4AC plus 4A. Harus sama dengan 0 ya. Oke, kita rapihin. Tadi B itu kan min 2A, boleh langsung ganti ya. Dikurang 2 kali min 2A tambah 1 dikurang 4 kali. Nah, C-nya juga ganti. Tadi C itu A plus 1. Jadi semuanya dalam A. Gini, kita rapihin. Berarti 4A kuadrat plus 4A plus 1 min 4A kuadrat min 4A plus 4A. Nah, 4A kuadratnya habis. Ini juga habis, berarti tinggal 0 sama dengan 4A tambah 1. Nah, dapat nanti A-nya sama dengan min 1/4. Terus, yang ditanya nilai 8A kurang 4B. Oke, langsung aja ya. A-nya tadi min 1/4. Dikurang 4 kali B-nya kan min 2A. Min 2 dikali A-nya min 1/4. Oke. 8 dikali min 1/4 min 2. Ini coret-coret jadi min 2. Min 2 min 2 min 4.